Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miss Baby TV channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas nih skill dasar TIU yang wajib banget kalian ketahui sebelum kalian belajar jauh tentang soal-soal pada tes intelijensi umum di SKD. Jadi teman-teman, aku sarankan hal-hal dasar ini jangan sampai kalian lupakan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan komen video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang sifat penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi teman-teman, dasar TIU yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita ingat yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan, di mana ada 3 sifat nih teman-teman. Pertama itu sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi hasil A ditambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Contohnya nih, 4 ditambah 5 itu kan 9. Nah, hasil ini sama dengan 5 ditambah 4 yang juga hasilnya 9. Jadi itu yang dinamakan sifat komutatif. Nah, sifat yang kedua adalah asosiatif, di mana asosiatif ini A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi teman-teman harus ingat yang didahulukan dulu, penjumlahan yang didahulukan dulu itu ya, dimulai dari yang di dalam kurung dulu, kemudian perkalian, pembagian, baru selanjutnya itu penambahan dan pengurangan. Itu yang harus kalian ingat juga ya teman-teman. Nah, contohnya nih, dalam kurung 4 ditambah 5 ditambah 1 itu hasilnya 10 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 1 itu juga hasilnya 10. Jadi ini yang dinamakan sifat asosiatif. Nah, yang ketiga ada sifat distributif. Nah, di sifat distributif ini di mana A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah B dikali C. Nah, jadi misalnya 4 dikali 5 ditambah 2 sama hasilnya dengan 4 dikali 5 ditambah 4 kali 2. Paham ya? Nah, kita langsung masuk ke contoh soal nih. 15 dikali 20 ditambah 30 dikali 20 sama dengan, nah teman-teman kalau kita perhatikan pada soal ini tuh ada 2 angka yang sama, yaitu angka 20. Nah, angka 20 ini kalau kita ingat ke sifat yang distributif, nah kalau kita ingat distributif, itu berarti sama dengan A dikali B ditambah C. Jadi kita langsung aja tuh teman-teman, 20 dikali 15 ditambah 30 sama dengan 20 dikali 45 hasilnya 900. Oke, sampai di situ paham ya teman-teman ya? Nanti kalian bisa ulang lagi di rumah masing-masing. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang sifat perkalian dan pembagian. Sifat perkalian dan pembagian ini juga ada 3 teman-teman, dan sama dengan penambahan dan pengurangan ya. Ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Nah, kalau komutatif nih contohnya 4 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 5 dikali 4. Kalau asosiatif dalam kurung 4 dikali 5 dikali 2 hasilnya akan sama dengan 4 dikali dalam kurung 5 kali 2. Nah teman-teman, sifat ini tidak berlaku untuk pembagian. Nih contoh ya, 6 dibagi 3 itu nggak akan pernah sama dengan 3 dibagi 6. Makanya untuk sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ini tidak berlaku sama sekali untuk pembagian. Itu harus kalian pahami dengan sangat-sangat benar ya teman-teman, karena kalau sudah dasarnya kita nggak paham, seterusnya jadinya akan membuat kita jadi bingung gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang sifat perpangkatan.
Nah, dasar perpangkatan ini itu ada 5 yang harus kalian benar-benar pahami dan ingat ya teman-teman. Nah, yang pertama itu A berpangkat P dikali A berpangkat Q sama dengan, jadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambahkan. A berpangkat P ditambah Q. Misal nih 2 pangkat 5. Oh, ini salah teman-teman, ini itu kali ya, tandanya kali. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 6. Hasilnya 2 berpangkat 11. Nah, kalau dia soalnya pembagian, maka pangkatnya harus dikurangkan. Misal nih 2 berpangkat 6, ini juga salah tandanya. Ini tandanya bagi ya teman-teman. Dibagi 2 berpangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3, hasilnya 2 pangkat 3. Nah, sifat yang ketiga dimana dalam kurung A berpangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Maka kalau ketemu yang seperti ini, pangkatnya dikalikan teman-teman. Contoh nih, 2 dalam kurung 2 berpangkat 2 berpangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Yang keempat, dalam kurung A dikali B berpangkat N. N itu terserah mau 2, mau 1, mau 3, mau seterusnya. Nah, sama dengan A berpangkat N dikali A berpangkat N. Jadi pangkatnya itu di masing-masing angka ada ya teman-teman. Misalnya nih 2 dikali 5 berpangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 25, hasilnya 29. Nah, yang kelima, kalau ada bilangan pecahan berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N per B berpangkat N. Misal nih 4/3 berpangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, hasilnya 64 dibagi 27 sama dengan 2,37. Nah, jadi teman-teman ini harus kalian benar-benar ingat ya. Dan juga nih kalau untuk akar, nah nih kalau akar ya teman-teman, kalau akarnya 5 polos, contohnya 5 polos, itu sama dengan 5 berpangkat 1/2. Kalau 5 kemudian di luar itu ada angka 3, itu hasilnya sama dengan 5 berpangkat 1/3. Itu teman-teman yang harus kalian pahami ya. Oke, kita lanjut ke pecahan dan desimal nih. Sifat dasar pecahan dan desimal. Dimana yang namanya desimal itu A per B, A itu disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Nah, ada 4 dasar yang harus kalian pahami dan mengerti ya teman-teman. Yang pertama itu tentang apabila ada penambahan dan pengurangan pecahan, jika penyebutnya sama maka langsung ditambah atau dikurang saja. Contohnya nih, misal ya 4/2 ditambah 3/2, kan itu penyebutnya sama kan, sama-sama 2, maka langsung aja kita jumlahkan. 4 ditambah 3 itu 7, 2 nya tetap jadi 7/2 sama dengan, kalau kita perkecil lagi bisa jadi pecahan campuran 3 1/2. Nah, pecahan campuran juga kalian harus pahami ya teman-teman, gimana sih caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, itu harus kalian pahami juga. Jadi pecahan biasa ke campuran itu kalau 7 dibagi 2 tuh kan dapatnya 3. Sisa dari 3 itu kan 1. 1/2. 2 dikali 3 6, 6 tambah 1 7, 7/2. Seperti itu teman-teman cara mengubahnya. Nah, yang kedua sifatnya ialah jika penyebutnya berbeda maka samakan dahulu nih penyebutnya. Contoh nih 4/5 ditambah 3/10, itu kan penyebutnya berbeda. Yang pertama tuh penyebutnya 5, yang kedua penyebutnya 10. Jadi kita harus samakan dulu, kira-kira angka berapa yang habis atau yang bisa dibagi dengan 5 dan 10.
Nah, kalau 10 itu bisa kan dibagi dengan 5. Jadi udah kita samakan nih penyebutnya 10. 10 dibagi 5 2, 2 dikali 4 8. Makanya di sini angkanya 8, teman-teman. Ditambah 10 dibagi 10 1, 1 dikali 3 hasilnya 3. Hasilnya sama dengan 8 tambah 3 11, 10-nya sama. Kemudian di pecahan campurannya 1 per 10. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sifat pecahan dan desimal yang ketiga. Dalam perkalian bilangan pecahan itu langsung saja dikalikan. Misal nih 2 per 5 dikali 3 per 3 itu langsung kita kalikan sama dengan 6 per 15. Kalau kita pecah lagi 6 sama 15 ini bisa sama-sama dibagi dengan 3. 6 bagi 3 itu 2, 15 bagi 3 5. Jadi hasilnya 2 per 5. Nah, yang keempat, dalam pembagian bilangan pecahan langsung dibagi tapi dengan cara dikali silang, teman-teman. Jadi 5 per 10 dibagi 1 per 15 sama dengan 5 per 10. Kemudian kita kali silang, teman-teman. Jadi dikalinya dengan 15 per 1. Hasilnya 75 per 10 sama dengan 7,5. Nah, 4 dasar dalam pecahan ini juga harus kalian pahami dengan seksama, teman-teman. Kalian bisa lakukan latihan-latihan di rumah dengan contoh-contoh yang berbeda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desimal, Kak? Nah, desimal itu, teman-teman, artinya bilangan berkoma sih. Yang bilangan berkoma biasanya kita tahu ya. Artinya bilangan di antara bilangan bulat. Misalnya 1,5, 2,5, 7,5, 9,5 dan sebagainya. Jadi biasanya tuh disebut dengan bilangan berkoma. Jadi teman-teman, dalam pecahan dan desimal ini juga ada pecahan dan desimal istimewa yang harus kalian ingat dan pahami, karena biasanya itu nilai-nilai ini tuh bakal keluar, teman-teman, ketika tes SKD untuk TIU ya. Dulu itu banyak sih yang keluar dalam bilangan-bilangan istimewa ini. Nah, misalnya tuh 1 per 3 sama dengan 0,33, 2 per 3 sama dengan 0,6667, 1 per 4 sama dengan 0,25, 3 per 4 sama dengan 0,75. Waktu dulu itu ketika aku SKD ya teman-teman, soal ini yang menggunakan bilangan pecahan istimewa ini tuh banyak keluar dan benar-benar bermanfaat banget kalau kalian mau menghafal bilangan pecahan istimewa ini. Nah teman-teman, hal terakhir yang kalian harus pahami, kalian harus hafal, kalian harus kuasai itu tentang persamaan kuadrat. Karena waktu pengalamanku dulu tahun 2019, nah soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ini tuh banyak keluar, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar paham apakah soal ini tuh bisa digunakan dengan rumus persamaan kuadrat seperti itu. Nah, dalam persamaan kuadrat ini ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah, nah karena AB ini sama dengan BA, jadi kita tulis aja 2AB ditambah B kuadrat. Oke teman-teman, paham ya untuk yang pertama. Yang kedua, dalam kurung A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang AB ditambah BA dikurang B kuadrat. Kenapa sih ini Kak hasilnya langsung A kuadrat dikurang B kuadrat? Karena minus AB ditambah BA itu hasilnya 0 teman-teman. Misal nih kamu punya hutang. Kalau zaman dulu ya guru-guru tuh kasih taunya kamu punya hutang 1, kemudian dilunasin 1.
ya lunas kan, artinya kamu nggak punya hutang lagi. Makanya rumusnya langsung A kuadrat dikurang B kuadrat gitu teman-teman. Nah lanjut yang ketiga, dalam kurung A kurang B dikali dalam kurung A kurang B sama dengan A kuadrat dikurang AB dikurang BA ditambah B kuadrat, dimana hasil akhirnya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Oke, itu dia teman-teman beberapa hal dasar yang harus kalian kuasai sebelum detik-detik perjuangan kalian di SKD nanti. Nah, hal dasar itu harus kalian pelajari, kalian ingat, dan kalian pahami dengan baik-baik. Kemudian kalian bisa cari contoh soal, kalian kerjakan sendiri berkaitan dengan hal-hal dasar itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, aku mau kasih 5 soal buat teman-teman kerjakan di rumah. Pada video selanjutnya, 5 soal ini akan kita bahas bersama-sama berikut dengan contoh-contoh soal lain tentang tes intelijensi umum untuk tes SKD CPNS tahun 2021. Nah teman-teman, menjelang tes SKD ini jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan biar imunnya kuat, kita belajarnya juga enak. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung aku, selalu dukung channel ini agar berkembang dengan baik dengan cara like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman lain yang membutuhkan informasi seputar CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.